Kunci jawaban Bahasa Indonesia LKSPT Intan Pariwara kelas 11 semester 1 bab 4 ulik karya melalui resensi. Asesmen diagnostik soal nomor 1 pada teks novel Hujan mengisahkan perjuangan hidup. Soal nomor 1, teks di atas mengulas tentang jawabannya D. Persahabatan lahir dan esok. Soal nomor 2, paragraf ke-1 dan ke-2 merupakan bagian jawabannya B. Sinopsis buku. Soal nomor 3, paragraf ke-3 merupakan bagian jawabannya C. Keunggulan buku. Soal nomor 4, kelemahan buku pada teks resensi ditunjukkan pada nomor jawabannya D. 2, 3, 5. Soal nomor 5, keunggulan buku pada teks resensi ditunjukkan pada nomor jawabannya C. 1 dan 4. Jawaban aktivitas 1, teks Senja di Jakarta. Soal nomor 1, apa judul buku yang diresensi? Jawaban judul buku yang diresensi adalah Senja di Jakarta. Soal nomor 2, apa jenis buku tersebut? Jawabannya jenis buku tersebut adalah novel. Soal nomor 3, siapa penerbit buku tersebut? Jawabannya penulis buku tersebut adalah Muhtar Lubis. Soal nomor 4, kapan buku tersebut pertama kali diterbitkan? Jawabannya diterbitkan pada tahun 1970. Soal nomor 5, siapa penerbit dari buku tersebut? Penerbit dari buku tersebut adalah penerbit Dunia Pustaka Jaya. Soal nomor 6, bercerita tentang apa buku tersebut? Jawabannya buku tersebut berisi peristiwa yang terjadi pada masyarakat ibu kota Jakarta, termasuk para pejabat pemerintah dan politikus pada pertengahan tahun 50-an. Merajalelanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kebobrokan moral, dan penyelewengan telah menyebabkan kemiskinan di mana-mana. Keadaan ekonomi makin mencekik rakyat. Dalam keadaan demikian, meningkatnya suhu politik makin melengkapi penderitaan rakyat menjadi berkepanjangan. Jadi semacam potret tentang keadaan masyarakat dan aparat pemerintah termasuk politikus pada tahun 50-an. Asesmen 1, jawaban pada teks menyimak Hujan Bulan Juni. Soal nomor 1, sebutkan informasi buku yang terdapat pada audio tersebut. Jawaban judul buku Hujan Bulan Juni, penulis Sapardi Djoko Damono, tahun terbit 1994. Soal nomor 2, deskripsikan ulang mengenai Sapardi Djoko Damono. Jawabannya, Sapardi Djoko Damono adalah seorang penyair yang menulis kumpulan puisi Hujan Bulan Juni. Soal nomor 4, mengapa puisi aku ingin dapat menyentuh hati pembaca? Jawabannya, karena menggambarkan perasaan cinta yang dengan rasa yang tulus melalui kalimat-kalimat yang sederhana. Soal nomor 4, mengapa buku tersebut sangat direkomendasikan oleh resensi? Jawabannya, karena isi puisinya memesona dan sangat relevan dengan perasaan dan pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Soal selanjutnya adalah jelajah kosakata pada teks resensi sejarah dalam bingkai sastra. Jawaban untuk kosakata ambisius artinya adalah berkeinginan keras mencapai sesuatu. Contoh kalimat, para atlet sangat ambisius untuk mendapatkan piala presiden. Jawaban nomor 2, inspiratif artinya bersifat menginspirasi. Contoh kalimatnya, kisah seorang petani milenial itu sangat inspiratif. Jawaban nomor 3, karakter, sifat-sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti. Contoh kalimatnya, setiap orang di dunia memiliki karakter yang berbeda. Jawaban nomor 4, perspektif, arti, sudut pandang atau pandangan. Contoh kalimat, menurut perspektif beberapa orang pentingnya kegiatan literasi perlu ditumbuhkan sejak dini. Kosakata yang kelima, diskriminasi, artinya perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama. Contoh kalimatnya, seorang warga negara yang baik, kita harus menjaga keberagaman dengan menghindari tindakan-tindakan diskriminasi. Aktivitas 2, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Bacalah kembali teks resensi sejarah dalam bingkai sastra. Soal nomor 3, uraikan struktur pada teks resensi tersebut. Jawabannya, struktur teks resensi, judul resensi berupa sejarah dalam bingkai sastra, identitas buku, judul buku Bumi Manusia, penulis Pramudiana Tatur, penerbit Lentera Dipantara, tahun terbit 2018, cetakan ke-27. Kemudian struktur teks resensi bagian sinopsis atau ringkasan isi buku merupakan paragraf ke-1 dan paragraf ke-2. Keunggulan buku terdapat pada paragraf ke-3 dan ke-4, kelemahan buku paragraf ke-5, kesimpulan terdapat pada paragraf terakhir. Soal nomor 4, temukan ciri kebahasan yang terdapat pada teks resensi di atas. Jawabannya, kebahasan teks resensi istilahnya itu pada kolonial, berhubungan dengan sifat jajahan, politik, segala urusan atau tindakan mengenai pemerintahan negara, diskriminasi, perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Pronomina, ciri kebahasan yang ditemukan adalah
resensi, ciri kebahasan yang ditemukan adalah karena dan namun. Kemudian kebahasan teks resensi ungkapan perbandingan tidak ada. Kemudian kebahasan kata kerja, ciri kebahasan yang ditemukan adalah menggambarkan, mengubah, dan menghadirkan. Jawaban asesmen 2 pada judul buku Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Soal nomor 1, bagaimana kelengkapan struktur pada teks resensi tersebut di atas? Jawabannya, struktur teks resensi di atas belum lengkap karena tidak terdapat judul resensi dan uraian kelemahan buku. Pada teks resensi tersebut hanya berisi identitas buku, sinopsis isi buku, keunggulan buku, dan kesimpulan. Soal nomor 2, temukan keunggulan dari kumpulan puisi Selamat Menunaikan Ibadah Puisi karya Djoko Pinurbo tersebut. Jawabannya, kumpulan puisi tersebut memiliki gaya bahasa yang sangat khas dari Djoko Pinurbo. Ia menggabungkan penggunaan kata-kata sederhana dengan gambaran-gambaran yang kuat dan mendalam. Selain itu, puisi yang dihadirkan menggunakan gaya yang humoris dan ironis dalam menyampaikan pesan. Soal nomor 3, tuliskan judul resensi yang sesuai untuk teks resensi di atas. Jawabannya, realitas kehidupan dalam puisi Djoko Pinurbo. Soal nomor 4, temukan ciri kebahasan yang terdapat pada teks resensi tersebut. Kebahasaannya terdapat teks resensi istilah, ciri kebahasan yang ditemukan, gaya bahasa, cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau lisan, diksi, pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan sesuatu, pronomina, ciri kebahasan yang ditemukan iya, konjungsi, ciri kebahasan yang ditemukan dan, ungkapan perbandingan, ciri kebahasan yang ditemukan tidak ada, kata kerja, ciri kebahasan yang ditemukan, menunjukkan, mengkritik, menggabungkan, mengeksplorasi, menghadirkan. Soal nomor 5, mengapa resensi akan merekomendasikan kumpulan puisi Selamat Menunaikan Ibadah Puisi pada karya Djoko Pinurbo tersebut? Jawabannya, karena buku tersebut menjadi salah satu karya menakjubkan dan bermakna dari Djoko Pinurbo. Puisi-puisi dalam Selamat Menunaikan Ibadah Puisi sangat kuat dan mendalam. Jawaban aktivitas 3, teks mengenal peradaban laut melalui sehimpun kisah. Lakukan kegiatan berikut secara mandiri. Soal nomor 1, baca kembali dengan cermat dan teliti teks resensi di atas. Soal nomor 2, temukan kelemahan buku yang diresensi tersebut. Jawabannya, bahasa kumpulan cerpen nelayan itu berhenti melaut ini kurang asyik dalam bertutur berbahasa. Buku ini tampaknya hampir terjebak pada bahasa opini ilmiah atau populer yang membedah realitas sosial. Apalagi bagi penikmat metafora, senja, dan segala luasan cakrawala, mungkin akan sedikit kecewa terhadap daya ungkapnya. Soal nomor 3, temukan keunggulan buku yang diresensi tersebut. Jawabannya, jika pembaca mempertimbangkan konten, realitas, sosial, dan budaya, khususnya dari perspektif orang laut, kekurangan itu tidak terlalu berarti. Gagasan yang disampaikan melalui alur dan penokohannya punya nilai kekayaannya tersendiri. Kekayaan memori sejak kecil tentang akar peradabannya. Soal nomor 4, berikan tanggapanmu mengenai penulisan resensi tersebut. Contoh jawaban. Menurut saya, resensi sudah baik dalam menuangkan gagasan dalam resensi tersebut. Buku yang diresensi pun dapat menarik minat pembaca untuk membaca buku tersebut. Sebagai calon pembaca, saya penasaran ingin membaca buku tersebut karena dijelaskan berisi kritik sosial. Jawaban asesmen 3, novel Cantik Itu Luka. Soal nomor 1, bagaimana tanggapanmu mengenai isi resensi tersebut? Menurut saya, resensi yang disajikan sudah baik. Resensi menghadirkan banyak kelebihan yang terdapat dalam novel Cantik Itu Luka. Resensi mampu mendeskripsikan novel tersebut secara jelas. Soal nomor 2, temukan keunggulan buku pada teks resensi tersebut. Jawabannya A, novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Meskipun penulis menggunakan alur maju dan mundur, para pembaca tidak akan kebingungan ketika membacanya karena transisi pergantian antara adegan sangat rapi dan halus. B, cerita dalam novel kompleks dengan perpaduan antara kisah sejarah keluarga, kisah sejarah kolonialisme di Indonesia, komunisme, perjuangan kemerdekaan, horor, dan juga kisah cinta. Lagi-lagi Eka Kurniawan menuliskannya dengan begitu indah. C, Eka Kurniawan berhasil menciptakan karakter-karakter tokoh yang menarik, unik, dan kuat. Setiap tokoh dalam cerita ini memiliki peran yang sama penting. Jadi sorot cerita tidak hanya berfokus pada satu tokoh sentral saja. D, banyak hal yang dapat dipelajari dari novel Cantik Itu Luka. Di antaranya mengandung pembelajaran sejarah Indonesia yang nyata dan beberapa nilai tradisional yang ada di Indonesia.
Soal nomor 3, temukan kelemahan buku pada teks. Resensi tersebut jawabannya. Kelemahan novel Cantik Itu Luka pada teks resensi adalah menggunakan bahasa yang cukup sulit dimengerti. Novel ini menggunakan istilah-istilah sastra dan istilah sejarah yang membuat novel ini menjadi bacaan yang cukup berat. Soal nomor 4, berikan tanggapanmu mengenai isi resensi tersebut. Jawabannya, resensi yang disajikan merupakan bagian sinopsis isi buku. Resensi menyajikan sinopsis dengan baik. Resensi dapat menggambarkan isi buku secara singkat dan jelas. Soal nomor 5, tentukan paparan resensi mengenai segmen yang disajikan dalam novel Anatomi Rasa tersebut. Contoh jawaban, Ayu Utami membagi segmen yang disajikan dalam novel Anatomi Rasa tersebut dalam 3 segmen, yaitu rasa, religi, dan rasio. Pada bab rasa, Ayu Utami memperkenalkan berbagai macam rasa sampai pada istilah rasa sejati. Rasa yang bagi orang Jawa hanya bisa dikatakan dalam lirih atau hening. Pada bab religi, Ayu Utami mengajak pembacanya mengenal lebih jauh tentang ragam instrumen kebudayaan Jawa. Di antaranya sosok punakawan yang terdiri atas Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Dalam bab rasio, Ayu Utami menilai modernitas telah mengubah struktur dunia. Dunia modern tidak lagi dialami sebagai keutuhan antara manusia, alam, dan yang diadikodrati. Pada soal asesmen 4, kerjakan soal-soal berikut. Perintahnya adalah soal nomor 1, susunlah kalimat acak berikut menjadi sebuah resensi yang padu. A. Saidul, seorang anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini, menjadi satu-satunya anak kampung yang bisa menikmati pahit dan manisnya pendidikan. Sampai poin I, kalian disuruh menyusun ya. Jawabannya adalah susunan resensi tersebut sebagai berikut. Membaca novel Bayang Suram Pelangi, seseorang akan diajak kembali pergulatan sejarah pada era 90-an, khususnya di daerah Aceh. Pada masa itu sudah gencar-gencarnya gejolak politik, perang, konflik yang terbilang memanas. Bahkan dalam novel ini juga dijelaskan anak-anak tidak menempuh pendidikan. Selain tempatnya jauh dari perkampungan, masalah ekonomi dan suara pistol menjadi alasan utama. Saidul, seorang anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini, menjadi satu-satunya anak kampung yang bisa menikmati pahit dan manisnya pendidikan. Dalam perjuangannya menempuh pendidikan, dia harus mengayuh sepeda ontel dari rumah sampai dengan sekolah yang berjarak sangat jauh. Buku ini sedikitnya menyadarkan kepada kita tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, buku ini mengajak seluruh jajaran manusia agar tidak melupakan sebuah sejarah, konflik, perang, atau pemberontakan yang terjadi di masa lalu. Tetap dijadikan sebuah acuan untuk menggali keutuhan untuk menuju kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kemudian soal nomor 2, tentukan identitas atau data buku berdasarkan kutipan tersebut. Jawabannya adalah identitas atau data buku berdasarkan kutipan sebagai berikut. Judul buku: Balada Si Roy Jo, penulis Gol A. Gong, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2018, jumlah halaman 368 halaman. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 3 dan sampai 5, bacalah teks resensi rumpang berikut ini. Kemudian sajikan kembali resensi tersebut dengan mengisi bagian rumpang menggunakan kalimat-kalimat yang disajikan. Simak ya jawabannya. Sejak kecil, anak-anak disuguhi mitos dan dongeng, hal-hal tak masuk akal. Jawabannya adalah nomor 3 itu ya. Anak-anak percaya walaupun kadang bertanya-tanya tentang kenyataan dunia itu, ya itu yang bagian E ya jawabannya. Sebagai anak kecil, mereka hanya mengangguk. Beranjak dewasa, kesadaran membawa orang-orang pada titik di mana ada banyak hal yang perlu dikritik dan dipikirkan kembali. Entah mengapa, orang-orang seperti berhenti begitu saja mempertanyakan keganjilan kisah-kisah masa kecil. Cerita-cerita tak masuk akal pun menjadi biasa saja konsumsi sehari-hari, meliarkan imaji. Dalam buku kumpulan cerpen terbarunya, Di Tengah Kegelapan Inuvik, Sori Siregar muncul dengan tulisan-tulisan lama bergaya realis. Tak ada binatang yang berbicara, tak ada dunia tanpa siang dan malam. Jawabannya adalah, itu nomor 4 jawabannya, bahkan tak ada alur kisah yang dibuat-buat, yaitu A. 11 karya yang telah diterbitkan di Kompas ini menarik kita dari ruang imajinasi. Sejenak mengamati kenyataan demi kenyataan yang sebenarnya terjadi. Soal nomor 5, jawabannya adalah B. Kisah dimulai dengan sebuah cerpen berjudul Bonar Si Penyandung.
Asesmen harian. A. Pilihlah jawaban yang tepat soal nomor 1. Kutipan tersebut merupakan bagian titik-titik dan titik-titik dalam teks resensi. Jawabannya adalah B. Data buku dan sinopsis isi buku. Soal nomor 2. Pada paragraf ketiga terdapat dominan ciri kebahasaan. Jawabannya E. Konjungsi. Soal nomor 3. Kamu dapat memberikan penilaian terhadap kutipan novel Laskar Pelangi tersebut. Sajikan penilaianmu dalam bentuk paragraf resensi. Paragraf resensi yang sesuai kutipan novel tersebut adalah jawabannya D. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada 2005. Novel ini mengisahkan 10 anak yang kurang mampu, tetapi punya rasa semangat tinggi dalam pendidikan yang berlatar di sebuah desa gantung, Kepulauan Bangka Belitung Timur. Berbagai emosi pun akan dirasakan pembaca melalui novel ini hingga rasa terharu. Soal nomor 4, pernyataan yang termasuk unsur penutup jawabannya B. Iswadi Pratama memang tidak secara terang-terangan bergerak. Ia lebih memilih dengan cara yang lain, cara yang boleh jadi dilakukan juga oleh penyair kebanyakan. Meskipun begitu, buku kumpulan puisi ini layak untuk dibaca agar kita tahu cara melihat dan menyelami dunia secara berbeda. Soal nomor 5, konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf nomor 2 adalah jawabannya A, karena soal nomor 6, kelemahan novel Perahu Kertas terdapat pada paragraf nomor E. 5. Soal nomor 7, susunan kalimat-kalimat acak tersebut agar menjadi sinopsis yang padu adalah jawabannya D. 2, 4, 1, 5, 3. Soal nomor 8, konjungsi antar kalimat yang sesuai untuk melengkapi teks resensi tersebut adalah jawabannya B. Selain itu. Soal nomor 9, kalimat resensi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah jawabannya E. Novel Orang-Orang Proyek mengangkat cerita tokoh Kabul yang hidup di bawah rezim korup. Soal nomor 10, kutipan teks resensi tersebut merupakan bagian B, sinopsis buku. Soal nomor 11, konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah jawabannya C, yaitu soal nomor 12, penggalan teks resensi tersebut mengungkapkan jawabannya E, kesimpulan. Soal nomor 13, kalimat resensi yang menyatakan kelemahan buku sesuai dengan penjelasan tersebut adalah jawabannya C. Kerangka waktu pada novel ini membingungkan pembaca karena tidak menyebutkan tahun secara pasti. Soal nomor 14, perhatikan data buku berikut ini. Paragraf resensi yang sesuai dengan data buku tersebut adalah jawabannya D. Buku kumpulan cerpen Karapan Laut karangan Mahwi Air Tawat diterbitkan oleh Komodo Books pada 2014. Buku ini berisi 12 cerpen. Pada salah satu cerpennya, Sapiosono, Mahwi mengawali cerita dengan penggambaran suasana yang apik sehingga membuat pembaca penasaran dan ingin terus mengikuti alur cerita. Soal nomor 15. Susunlah kalimat-kalimat acak tersebut agar menjadi sinopsis padu adalah jawabannya B. 2, 1, 4, 3, 6, 5. Soal nomor 16. Soal nomor 15, susunlah kalimat-kalimat acak tersebut agar menjadi sinopsis yang padu. Jawabannya B. 2, 1, 4, 3, 6, 5. Soal nomor 16, ulasan yang sesuai dengan kutipan puisi tersebut adalah jawabannya C. Diksi yang digunakan dalam puisi tersebut terlalu lugas dan sederhana. Soal nomor 17, kalimat yang tidak padu dalam kutipan resensi tersebut ditunjukkan kalimat berangka D. 4. Soal nomor 18, berdasarkan data yang di atas dapat disusun paragraf resensi yang padu. Paragraf resensi yang tepat berdasarkan data tersebut adalah jawabannya adalah A. Novel Sang Pemimpi ditulis oleh Andrea Hirata. Novel ini diterbitkan pada 2008 oleh Bentang Pustaka. Novel ini menceritakan kehidupan yang memesona tentang cinta, mimpi, dan pengorbanan. Oleh karena itu, novel ini sangat menarik untuk dibaca karena mengajarkan kehidupan kepada pembaca. Soal nomor 19, kutipan resensi tersebut merupakan bagian D, isi resensi. Soal nomor 20, berdasarkan kutipan resensi tersebut, buku Serunai dan Rusa Timur berisi jawabannya E, kisah keakraban tokoh manusia dan hewan. Soal bagian B, kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, bacalah data buku berikut dan buat paragraf resensi yang sesuai. Contoh jawaban, novel Cikuya 15/7/30 ditulis oleh Sungging Raga. Novel ini diterbitkan oleh Basa Basi pada 2020. Sungging Raga menulis novel dengan unik. Ia menyajikan sebuah cerita dengan menciptakan tokoh utama merupakan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Sungging mengajak kita memahami kebahagiaan
melalui tokoh utamanya yang mengalami gangguan kesehatan mental. Biasanya orang seperti itu dianggap sebagai pengganggu karena ulahnya sering merasakan dan membuat hati getir. Melalui novel ini, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental tetap dapat menggapai kebahagiaan mereka sendiri. Namun sayangnya, dalam novel ini masih terdapat beberapa kata atau kalimat yang sensitif sehingga kurang diperhalus. Soal nomor 2, tentukan identitas buku pada resensi tersebut. Contoh jawabannya, judul, usai, sebelum dimulai, penulis, Is Rahansa, penerbit buku Republika, tahun terbit 2019, jumlah halaman 163 halaman. Soal nomor 2, bagaimana kelengkapan struktur teks resensi tersebut? Jawabannya, struktur teks resensi di atas belum lengkap karena tidak terdapat judul resensi dan uraian kelemahan buku. Pada teks resensi tersebut hanya berisi identitas buku, sinopsis isi buku, keunggulan buku, dan kesimpulan. Soal nomor 4, temukan penggunaan konjungsi pada resensi tersebut. Contoh jawaban, A. Konjungsi koordinatif yaitu dan, B. Konjungsi subordinatif yaitu sehingga, C. Konjungsi antar kalimat yaitu bahkan. Soal nomor 5, bacalah kutipan resensi berikut. Soalnya adalah tentukan keunggulan dan kelemahan buku berdasarkan kutipan resensi berikut. Resensi tersebut. Jawabannya, keunggulan buku berdasarkan kutipan resensi tersebut adalah bait-bait yang tersusun dalam buku kumpulan puisi asal muasal pelukan merupakan sebuah pemahaman yang akan membuka mata pembaca lebih lebar. Bahasa yang digunakan baik, lugas, tegas. Puisi-puisi di dalam buku tersebut unik, antik, dan nyentrik. Bahasa kalbu menyentuh, merasuk relung paling dalam, merupakan cara berkomunikasi dengan kehidupan yang tak mungkin menjadi mungkin lewat kata indah dan memesona. Kilauan makna itu menjerat leher pembaca. Sementara itu kelemahan buku berdasarkan kutipan tersebut adalah puisi-puisi tertulis sedikit sulit untuk ditangkap. Bahasa yang digunakan menciptakan kerumitan tersendiri.